Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Tuhan rahimakumullah, di bulan Muharram ini merupakan bulan yang mulia. Kita disunahkan untuk memperbanyak siam di bulan Muharram ini. Pertanyaannya, hari apakah atau tanggal berapakah yang paling afdol untuk kita berpuasa? Jawabannya adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1162. Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumul Ashura ahtasabu 'ala Allahi ayyukaffiru sanatil ladzi qablahu." Barang siapa saja yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau Yaumul Asyura, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu. Ini riwayat yang pertama. Berarti Rasulullah yang paling afdal pertama adalah puasa di tanggal 10 Muharram, yakni Yaumul Asyura, karena ini hadis berupa fi'li, perbuatan, dan qauli, perkataan. Nah, jika mau disempurnakan lagi, kita berpuasa di tanggal 9-nya juga. Di tanggal 9-nya juga. Jadi karena orang-orang Yahudi mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram juga, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa akan berpuasa di tanggal 9-nya, karena orang-orang Yahudi mereka juga berpuasa, wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, fa in kana al-amul muqbil insyaallah sumna yauma tasi'. Insyaallah jika tahun depan kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Namun dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1134 yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ketika tahun depan terjadi, Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah meninggal dunia. Berarti derajat hadis ini adalah hadis qauli. Insya Allah kalau tahun depan kita masih diberi kesempatan, kita akan berpuasa di tanggal 9. Apa fungsinya? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama yakni tanggal 10 saja. Ini berarti dia mencontoh Rasulullah dari sisi fi'li, dari sisi qauli. Kalau seseorang berpuasa tanggal 9 dan 10, tanggal 9-nya dia mengikuti sunnah Rasulullah berupa fi'li di tanggal 10-nya dan qauli di tanggal 9-nya. Dan sebaiknya kita minimal berpuasa di 2 hari ini. Jadi tanggal 9 dan 10 Muharram, atau puasa Yaumul Tasu'ah dan Yaumul Asyura. Nah, iwan rahimakumullah, disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Islam wa Adillatuhu pada jilid yang pertama di halaman 135, dhahaba ba'dul ulama ila istihbabi siyamul hadi atasyar ma'a tasi asyar, tasi wal asyir. Jadi sebagian ulama menganjurkan, istihbab itu artinya menganjurkan, berarti mereka beristihad untuk berpuasa juga di tanggal 11-nya. Berarti yang ketiga
kita berpuasa sebanyak 3 hari, yakni hari ke-9 ini hadis qauli, kemudian yang kedua berpuasa di tanggal 10-nya ini hadis qauli dan fi'li, kemudian disunahkan oleh atau dianjurkan oleh para ulama istihbab yakni di tanggal 11-nya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul bersabda, sumu yaumul asyura wa khaliful yahud. Ya, puasalah di hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Khaliful yahud, selisilah perbuatan orang-orang Yahudi. Sebabnya saya sampaikan tadi bahwa orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka Rasul puasalah ya di tanggal 10 tapi selisih Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Puasalah 1 hari sebelumnya ya dan 1 hari setelahnya. Ikhwani rahimakumullah, berdasarkan hadis ini ya, meskipun dikatakan lakinnahu hadisun dhaifun jiddan falaysa fihi hujjatun istihbabi siyamul hadi asyar ya wadzalika ya, dan akan tapi hadis tentang riwayat ini adalah lemah sekali ya, dan sayangnya tidak dijadikan hujjah untuk berpuasa di tanggal 11-nya. Ikhwan rahimakumullah, maka jika kita ingin berpuasa, maka berpuasalah paling tidak di tanggal 9 dan 10 Muharramnya, hari Tasu'ah dan hari Asyura-nya. Adapun jika antum ingin mengambil pendapat ulama yang menyebutkan berpuasa juga di tanggal 11-nya karena berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas tadi, ya, boleh ya, dengan catatan kita menggunakan riwayat umum dari Rasulullah untuk memperbanyak siam di bulan ya Muharram tadi, bukan menggunakan hadis yang sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif jiddan. Nah, di sini kemudian mengapa para ulama ya menganjurkan berpuasa 3 hari di tanggal 9-nya, di tanggal 10, di tanggal 11-nya? Karena ilah yang pertama, alasan yang pertama hadis tadi ya, khaliful yahud, untuk menyelisih Yahudi dianjurkan berpuasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya, atau dipilih salah satunya. Yang kedua, karena inti dari puasa bulan Muharram ada di tanggal 10-nya, yakni akan dihapus dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Maka mengapa kita perlu berpuasa 3 hari? Ya, para ulama yang menganjurkan berpuasa di tanggal 11-nya karena kita tidak tahu kapan pastinya tanggal 1 Muharram itu. Bisa jadi dia maju lebih awal, berarti kita dapat tanggal 10-nya di hari 9, atau bisa jadi mundur 1 hari, berarti mendapatkan puasa 10 Muharramnya, yang ini inti dari bulan Muharram, puasa tersebut terdapat di tanggal 11-nya. Jadi bagi antum yang ingin berpuasa 3 hari, silahkan mengambil ya, anjuran dari para ulama ya, karena dikhawatirkan ternyata penetapan 1 Muharram itu terlambat ya, sehingga kita bisa, atau lebih cepat sehingga kita dapat 10 Muharramnya di tanggal 9-nya, atau lebih lambat berarti kita dapatnya di tanggal 11-nya. Jadi memastikan agar kita mendapatkan puasa tanggal 10-nya. Namun ya, ini sifatnya menggunakan hadis umum, yakni kita memperbanyak puasa di bulan Ramadan, bukan menyandarkan kepada Rasulullah. Karena di kitab ini disebutkan hadis tentang sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Hadis ini adalah dhaif jiddan, dan lemah sekali ya. Jadi ya rahimakumullah, disinilah kemudian ya, kita berusaha ya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah berupa puasa tanggal 9 dan 10-nya. Adapun bagi antum yang memilih puasa 3 hari tanggal 9, 10 dan 11 ya, maka itu menjalankan anjuran dari para ulama agar memastikan kita bertemu mendapatkan puasa di hari ke-10-nya atau hari Asyura-nya. Barakallahu fikum. Ingat, saling menghargai perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah itu adalah mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.